안녕하세요. 형태론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 용언에 대해서 알아보겠습니다. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yongon atau predikat dalam bahasa Korea. Jadi setelah mempelajari kelas kata, kemarin ada satu kelas kata yang disebut dengan yongon gitu, yang mana dalam kelompok kelas kata ini ada 동사, kata kerja, 형용사, kata sifat, dan yang terakhir ada bojo yongan atau kata predikat bantu. Hanya memang untuk bojo yongan ini sendiri itu tidak masuk ke dalam kelas kata karena biasanya sudah termasuk dalam kategori dongsa atau kategori hyongsa. Saja tetap akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan baik, berikut ini adalah klasifikasi kata kerja atau dongsae bulyu. Jadi sama sebenarnya gitu kan, kata kerja dalam berbagai bahasa itu biasanya dibagi menjadi dua gitu. Yang pertama kata kerja intransitif dan yang kedua kata kerja transitif. Atau dalam bahasa Koreanya jadungsa dengan hadungsa. Yang namanya jadung di sini, kalau ada kata jadungcha itu maksudnya kan adalah kendaraan otomatis, gitu kan. Jadi jadung di sini otomatis. Kalimat itu bisa dibentuk secara otomatis tanpa memerlukan unsur lain lagi gitu dengan adanya kata kerja ini. Sedangkan nama tadungsa itu berarti dia tidak otomatis gitu kan. Jadi butuh sesuatu gitu untuk membentuk kalimat yang lengkap. Nah, untuk jadungsa sendiri dibagi menjadi wanjon jadungsa, kata kerja intransitif lengkap, dan kata kerja intransitif tidak lengkap, atau buranjon jadungsa. Gitu. Sama juga untuk kata kerja transitif itu dibagi menjadi yang lengkap dan tidak lengkap gitu. Nah, nanti kita lihat apa bedanya. Nah, yang membedakan antara jadungsa dengan tadungsa adalah ada tidaknya objek. Jadi kalau di sini kita lihat kata kerja intransitif itu dia tidak memerlukan objek. Jadi tidak memerlukan adanya partikel er. Sedangkan untuk kata kerja transitif itu harus ada objek. Jadi di sini bedanya ya. Apa sih bedanya yang transitif dengan transitif gitu kan? Yang membedakan adalah adanya objek dengan tidak adanya objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia juga seperti kata pergi, duduk, terus itu misalkan kembali gitu, itu kan tidak butuh objek gitu, tapi membutuhkan keterangan. Sama juga dengan bahasa Korea. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu kata kerja intransitif atau jadongsa gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang nomor satu ini adalah bentuk kata yang dasarnya gitu kan. Sedangkan yang nomor dua itu dia kata turunannya atau pasengo. Gitu kan. Jadi kalau dilihat nomor satu ini kalau udahnya dihilangkan dia sudah termasuk ogen dengan ogan jadi satu gitu ya. Sedangkan kalau nomor 2, ini ketika dipisahkan danya itu masih ogan. Sedangkan di sini ada tambahan apa namanya imbuhan. Gitu. Nah, jadi yang nomor 2 ini termasuk kata kerja turunan. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada anta, soda, namta, utta, ulda, gata, oda, nukta. Anta duduk, nukta berbaring, oda datang. Itu dia tidak membutuhkan objek. Saya datang ke sekolah. Saya berbaring di kasur. Saya duduk di kursi gitu. Jadi membutuhkannya lebih ke kata keterangan bukan objek. Sama juga nomor 2, contoh-contoh kata yang di nomor 2, buida makita. Ini biasanya bukan buida kan terlihat ya. Sama dalam bahasa Indonesia juga terlihat itu ya tidak butuh objek gitu. Oh, gunungnya terlihat, orangnya terlihat, kelihatan gitu. Karena itu dia tidak butuh objek. Oke, nah di sini kita lihat dulu sampai nomor 2. Oke, shigani mani an namassoyo. Oke, jadi waktunya tidak banyak tersisa, gitu kan. Jadi di sini ini kata kerjanya, lalu ini objeknya, yang ini ya bagian keterangannya, gitu kan. Lalu yang kedua, aginen kuge urota. Bayinya menangis dengan kencang, gitu kan. Di sini ada kata keterangan kuge, tidak ada objeknya ya, nomor 1 dengan nomor 2, gitu. Nah, di sini yang paling penting adalah unsur ini, subjek dengan verb-nya. Tuh, jadi kalau sudah ada dua ini, meskipun tidak ada mani dengan an, itu sudah bisa menjadi kalimat lengkap. Shigani namasu.
agi는 울었어요. Meskipun tidak ada kata keterangan, ini sudah bisa menjadi kalimat yang lengkap. Sedangkan nomor 3, 4, 5, dia selain subjek dengan verb atau predikat, dia membutuhkan unsur lain lagi. Gitu kan. Kalau tidak ada itu ya maka kalimatnya jadi tidak lengkap. Nah, contohnya nomor 3, 나는 학교에 갔어요. Oke, misalkan ini nggak ada ya. 나는 갔어요. Terus pasti kita akan bertanya, pergi kemana? Gitu kan? Tidak mungkin ada kalimat saya pergi. Pergi kemana itu pasti kemana itu menjadi suatu hal yang sebenarnya harus dilengkapi gitu. Nah, jadi mau di sini keterangan untuk gada itu dibutuhkan. Gitu. Lalu nomor 4 gitu. Yogi 앉으세요 gitu kan. 앉으세요 gitu, duduklah gitu. Nah, duduklah itu gimana pertanyaannya gitu kan. Jadi di sini juga harus ada. Atau nomor 5 kata kerja dueda, menjadi. Menjadi itu kan dia pasti apa menjadi apa gitu. Misalkan di sini muri deota dengan muri oremi deota nanti maknanya akan jauh berbeda gitu kan. Muri deota menjadi air sebelumnya pasti ada objeknya juga. Apa yang menjadi air gitu kan. Sedangkan dalam kalimat ini muri oremi deota air menjadi es gitu kan. Nah, di sini oremi ini dia butuh karena untuk menjelaskan ya si air ini berubah menjadi apa gitu. Nah, nomor 3, 4 dan 5 kata kerja gada, anta, dueta itu dia membutuhkan unsur pelengkap atau bo'o. Sehingga dia disebut dengan buranjon jatungsa atau kata kerja intransitif tidak lengkap karena membutuhkan unsur-unsur lainnya. Oke, sedangkan untuk kata kerja transitif, sebagaimana namanya, dia membutuhkan objek. Jadi pasti ada er-nya di sini, gitu kan. Partikel e atau er itu pasti akan terpakai, gitu. Ini juga sama, nomor 1 dengan nomor 2 bedanya. Nomor 1 itu ya kata kerja dasarnya, nomor 2 itu termasuk ke dalam kata kerja turunan. Jadi di sini ada ihirigi ya, ada gida, ada uda, ada utkida, yang biasanya menandakan pasif atau kausatif gitu kan. Mungkin kalian belum belajar, tapi ke depan akan belajarnya seperti ini. Oke, ini juga sama. Kata kerja transitif itu dia ada yang sudah lengkap dan ada yang butuh pelengkap. Gitu kan. Jadi kalimat 1, 2, 3. 나는 사과를 먹었어요. 동생은 항상 음식을 남겼어요. 길에서 택시를 세웠어요. Gitu kan. Jadi di sini karena ini transitif itu butuh objek ya, unsur yang harus ada itu adalah SOV. Jadi kalau sudah ada ketiga unsur ini ya sudah lengkap kalimatnya gitu kan. Tidak perlu ada tambahan yang lain gitu. Meskipun di sini oke ada mukireso, ada hangsang gitu kan. Tetapi tidak ada pun tidak masalah. Sedangkan nomor 4 dengan nomor 5 itu dia membutuhkan pelengkap. Contohnya nomor 4, 나는 돈을 지갑에 넣었어요. Oke, ini subjeknya, ini objeknya, ini verbnya gitu kan. 나는 돈을 넣었어요. Saya meletakkan uang. Lalu pertanyaan adalah, menaruh uangnya itu kemana? Gitu kan. Sehingga di sini, jika B di sini itu menjadi unsur yang harus ada. Gitu kan. Saya naruh uang ya ke dompet. Gitu kan. Nomor 5 juga sama. Kata juda. Juda bata ini sama ya. Gitu kan. Oke, di sini keenam janan subjek. Koce objek, judanya verb. Gitu kan. Keenam janan koce jota. Laki-laki itu memberi bunga. Lalu akan di otak kita juga pasti akan otomatis ya. Nah, kepada siapa ngasih bunganya gitu kan. Sehingga kata naege, momo ege di sini itu menjadi suatu kebutuhan gitu. Nah, sehingga nomor 4 dengan nomor 5 itu termasuk ke dalam kata kerja transitif yang tidak lengkap. Oke, nah sedangkan ada juga kata kerja yang dia termasuk ke dalam intransitif dan transitif sekaligus. Gitu. Jadi satu kata kerja tapi maknanya bisa jadi ada dua. Karena jadongsa dengan tadongsa itu secara makna berbeda ya, gitu kan. Nah, satu kata kerja ini itu bisa digunakan untuk dua makna. Oke, di sini nomor 1 dengan 2 sama, nomor 3 dengan nomor 4 sama ya kata kerjanya. Oke. Nomor 1, agiga nunmuri kecata. Anak itu air matanya berhenti kan mobiga kecus itu berhenti gitu kan jadi tadinya nangis terus sekarang oke berhenti air matanya gitu kan lalu nomor 2
어머니가 아기의 눈물을 그쳤다. Ibu menghentikan. Di sini gecida bukan berhenti tetapi menghentikan air mata si anak gitu kan. Jadi kalau nomor satu si bayinya ini dia tadinya nangis terus tiba-tiba udah berhenti sendiri. Entah capek, entah memang sudah nggak perlu menangis lagi. Jadi yang nomor satu itu dia dengan kemauan sendiri. Sedangkan nomor dua, 어머니가 아기의 눈물을 그쳤어요. Oke. Jadi si anak itu nangisnya berhenti itu bukan dengan kemauan si anak, tapi dengan entah suruhan ibunya atau ibunya ngasih permen, ngasih yang lain sehingga tangisannya itu berhenti. Nah, di sini yang membedakan itu adalah kemauannya ya, gitu kan. Jadi yang ini dia biasanya termasuk ke dalam kausatif gitu karena tidak dengan sendirinya, harus disebabkan oleh yang lainnya. Tuh. Nah, jadi yang ini dia tidak perlu ada apa namanya objek gitu kan. Di sini kan nggak ada objeknya ya. Sedangkan nomor dua itu dia butuh objek sehingga termasuk ke dalam satu tulisan. Nomor tiga dengan nomor empat juga sama gitu kan. Saga 멈췄어요. Mobilnya berhenti. Gitu kan. Jadi mobil tadi jalan lalu tiba-tiba keadaan bukan tiba-tiba lalu keadaannya berhenti. Lalu nomor 4 na는 기차를 멈췄다. Aku menghentikan di sini karena ada rel. Aku menghentikan mobil itu. Jadi mobil lagi jalan terus dia nyetop gitu kan mungkin taksi atau mobil temannya gitu kan. Jadi yang nomor satu 차가 멈췄어요. Meskipun di sini apa namanya mobil itu ada yang mengendarai ya, tetapi ya mobil itu dia berhenti dengan kemauan sendirinya, gitu kan. Jadi tidak perlu ada dorongan dari pihak lain. Sedangkan nomor 4, mobil tersebut itu berhenti karena ya saya yang menghentikan yang nyetop, gitu kan. Nah, di sini bedanya antara nomor 3 dengan nomor 4 di situ, gitu kan. Jadi yang satu kemauan sendiri, yang dua tidak dengan kemauan sendiri, gitu. Sehingga dia tungsah lalu 타동사. Selanjutnya kita akan bahas tentang kata sifat, gitu kan. Untuk kata sifat ini dia pembahasannya berbeda ya. Kalau kata kerja itu tadi dia lebih ke secara struktur kalimatnya, gitu kan. Jadi yang satu butuh objek, yang satu tidak butuh objek. Sedangkan untuk klasifikasi hyungyongsa atau kata sifat bahasa Korea itu dibagi menjadi tergantung secara makna, lebih ke secara makna. Yang pertama di sini ada kata sifat subjektif atau jugansong hyungsa, lalu kata sifat objektif atau gekwansong hyungsa, gitu kan. Jadi yang jelas ini karena namanya subjektif, gitu kan. Jadi si pembicara ketika membicarakan itu dia merasakan, oh ya saya ngerasa lapar, saya ngerasa sedih, saya ngerasa sakit, saya nggak suka, saya benci, gitu kan. Nah itu dia merasakan apa namanya yang dia omongin tersebut gitu kan yang melalui kata sifat-sifat ini contohnya gitu kan. Jadi kata kerja subjek kata sifat subjektif adalah kata sifat yang memang itu dialami langsung oleh si pembicaranya. Sedangkan untuk objektif itu dia mungkin melihat sesuatu dan berpendapat oh oh, ini pedes ya. Oh, dia tinggi ya. Oh, dia pendek ya. Oh, ini dalam ya gitu. Jadi, meskipun si pembicara itu tidak mengalami langsung, tapi dia bisa menggambarkan gitu. Jadi, makanya di sini disebut dengan objektif. Karena bisa jadi lawan bicaranya juga merasa hal yang sama. Jadi, kata sifat yang berhubungan dengan rasa gitu kan. Lalu, kata arem dapta kata dareda ita opta ini termasuk ke dalam kata sifat objektif. Yang terakhir di sini ada amida. Ini dia merupakan bentuk negasi dari ida. Imnida menjadi anim nida gitu kan. Jadi biasanya di awal-awal belajar bahasa Korea belajar tentang si anida ini gitu kan. Nah, sama dengan ida, kalau ida itu kan dia termasuk buranjen juga ya, dia butuh butuh subjek gitu, butuh sesuatu gitu kan. Butuh ada tambahan kata kerja di depannya gitu kan. Untuk Anita juga sama gitu kan. Jadi misalkan nanen 학생이 아닙니다. Tidak bisa nanen 아닙니다 itu aja nggak bisa. Tapi harus ada apa yang enggak gitu, apa yang diingkari di situ. Oh, ternyata 학생nya yang diingkari nanen 학생이 아닙니다 gitu. Maka di situ disebut dengan buruanjon hyongsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang bojo yongan gitu atau kata predikat bantu. Di sini bojo di sini artinya adalah asisten yang membantu gitu kan. Yongan di sini predikat.
Nah, karena Yong-on itu terdiri dari Hyongyongsa dengan dongsa, predikat bantu itu juga terdiri dari predikat kata kerja bantu dengan kata sifat bantu. Yang mana itu dia dibagi lagi klasifikasinya. Jadi kata kerja bantu itu biasanya ada penandanya gitu. Misalkan untuk menandakan masa, kala apakah dia lampau, apakah dia masa depan, apakah masa sekarang, atau untuk menandakan pasif atau dia kausatifnya, atau untuk menegasikan mau haji haji moteo haji marayo gitu kan, atau modalitas di sini maksudnya itu misalkan kayak akan gitu kan, atau untuk menyatakan keinginan kemampuan gitu kan, itu yang dimaksud dengan modalitas. Jadi sebenarnya ya agak mirip-mirip gitu kan dengan modalitas yang di bahasa Inggris ya gitu. Nah, lalu untuk kata sifat bantu atau bojo hyongsa di sini ada sama ya untuk menunjukkan waktu atau pergerakan untuk menegasikan dengan modalitas juga. Nah, kita lihat contohnya. Oke, untuk bojo dongsa di sini ada dua ya, gitu kan. Shijewa dongsa. Nah, jadi yang dimaksud dengan karena dia kata kerja bantu, berarti ada kata kerja utama yang dia bantu. Ya, di sini contoh kalimat nomor 1, urinan 그 도전을 해냈다. Oke, di sini kalau dilihat ada kata kerja heneta. Kira-kira yang mana yang kata kerja utama? Oke, yang benar yang ini ya. He-nya, hada. Gitu kan. Karena neda ini nanti dia, hada ini bisa diganti yang lain gitu. Misalkan, hmm, ken, misalkan apa ya, contohnya muheneda, mandroneda gitu. Itu bisa ditambahkan dengan kata neda ini. Nah, neda ini dia merupakan kata kerja bantu yang menyokong si hada ini. Gitu kan, untuk menambahkan makna di situ. Heneta itu berarti ya dia sudah selesai gitu kan. Iya kita kita berhasil, sebenarnya ada unsur kata makna berhasil ya untuk memu aoneda ini gitu kan. Nah, jadi kita sudah berhasil, sudah pasti mem heneda neda ini dia tidak pernah dalam bentuk bentuk masa kini atau masa depan, pasti selalu masa lampau gitu, karena sudah terjadi gitu kan. Jadi di sini untuk menunjukkan kalanya, untuk menunjukkan masanya gitu kan. Atau nomor 2, Ibon Hakinan Goida Ganda. Di sini gada itu merupakan kata kerja bantunya. Kata kerja utamanya kenada ya, gitu kan. Nah, gada di sini dia menandakan ya hampir belum belum selesai gitu kan, tapi akan selesai gitu. Itu momo ao gada. Sebenarnya ketika kalian nanti belajar bahasa Korea, terutama tata bahasa, ini biasanya dimasukkan ke dalam pokok-pokok tata bahasa. Jadi kayak tata bahasa ao neta, tata bahasa ao gada ao ota wata gitu kan, atau momo ao boda gitu kan, momo hea hada gitu. Nah, itu biasanya termasuk bahasanya langsung ke tata bahasa. Tetapi sebenarnya itu adalah salah satu contoh dari adanya kata kerja bantu dalam bahasa Korea. Sama yang nomor 3 juga Buddha di sini merupakan kata kerja bantu. Lalu di sini ada sadung pitung. Jadi untuk kata sebagai pembantu kausatif ataupun pasif gitu kan. Nah, jadi di sini nanan hanguge kage teota. Ini dia pergi ke Koreanya itu kan dengan pihak lainnya, entah dengan beasiswa terus bisa ke sana gitu kan, atau dengan bantuan lainnya gitu. Jadi dia tidak dengan sendirinya. Di sini ada kata dueta yang sebagai kata kata kerja bantu. Lalu ada kata mandelda, artinya bisa digantikan dengan hada ya. Michige hada, michige mandelda gitu kan. Nah, jadi di sini ini dia sebagai kausatif gitu, menyebabkan. Jadi gesara menaruh michiga mantrota. Orang itu membuat saya gila gitu. Nah, jadi mandel dari sini membuat apa namanya? Menyebabkan sesuatu kepada subjeknya gitu. Jadi di sini mandelda itu merupakan kata kerja bantu untuk menyokong ini cita. Gitu. Nah, kalau dalam tata bahasa nanti kalian akan menemukan tata bahasa G mandelda, G hada.
atau G itu ya gitu. Jadi bisa belajarnya sekaligus gitu kan. Tetapi di sini karena kita memang belajar lebih ke teori gitu kan, maka kalian harus tahu bahwa yang di belakang ini merupakan kata kerja bantu. Selanjutnya untuk bagian bujong, sini ada anta dengan motada marayo. Gitu. Jadi yang di belakang-belakang ini merupakan kata kerja bantu. Yang mana untuk negasi ini antara nenda ini ya di sininya, nanti dia akan berbeda ketika di depannya kata kerja atau kata sifat. Ini akan ada kata kerja maka dia nen. Kalau nanti dia kata sifat dia nanti tulisannya en. Jadi kalau misalkan ngelihat kenapa sih ini beda anen sama-sama membacanya anenda tetapi tulisannya beda ya. Itu ya karena memang ada peraturan seperti itu dalam bahasa Korea. Jadi bukan typo tapi memang ya keharusannya seperti itu gitu. Sini motada lalu marayo itu merupakan kata kerja bantu untuk yang menegasikan, mengingkari, menidakkan gitu. Sedangkan untuk yang T atau modalitas di sini ada momohe handa, momohe boida. Yang di belakang ini merupakan kata kerja bantu. Yang ini yang pertama menyatakan keharusan, ini yang menyatakan apa ya kemungkinan gitu kan, perkiraan. Dia kayaknya sehat deh gitu kan. Itu kan berarti perkiraan. Oke, nah selanjutnya adalah bojo hyongsa. Jadi dia sama sebenarnya kategorinya, hanya kalau tadi untuk bojo tungsa di belakangnya itu kan dia merupakan kata kerja. Yang di sini ya simpelnya adalah yang di belakang ini semuanya merupakan kata sifat. Oke. Jadi misalkan contohnya di sini ada kata geshida atau ita ya gitu kan. Nah, anja ita anja geshida gitu kan. Geshida di sini dia merupakan kata kerja bantu untuk anta yang menunjukkan situasi. Oh, dia sedang duduk gitu kan. Sedang dalam kondisi duduk. Sama dengan yolo ita juga di sini sama ya. Oh, jendelanya sedang dalam kondisi terbuka. Terus untuk bujong di sini, ini yang saya bilang tadi, oh maaf ya bukan en, tetapi di sini tidak ada nennya gitu kan. Jadi kalau itu tadi uljinin anenta. Sedangkan kalau dalam kata sifatnya anta saja, tidak pakai nen atau en. Gitu. Oke, lalu untuk modalitas di sini hanguge gaku shipta. Shipta ini merupakan kata kerja, maaf kata sifat. Tuh, merupakan kata sifat. Jadi sifat itu sebenarnya artinya apa sih gitu kan? Nah, itu sebenarnya kata sifat. Jadi gago shiptoyo. Yang ini ditambahkan omi lalu ditambahkan kata sifat. Yang ini juga sama masjidkin hada. Hada yang di sini lebih ke kata sifat. Yang ini untuk menyatakan keinginan, yang ini untuk menyatakan apa ya, persetujuan. Oke, nah itu tadi bahasan kita tentang yungon atau predikat yang mana terbagi menjadi kata kerja transitif, kata kerja intransitif, lalu kata sifat subjektif, kata sifat objektif, dan yang terakhir adalah predikat bantu gitu. Jadi kata kerja bantu, kata sifat bantu gitu. Jadi ini istilah-istilah yang berhubungan gitu kan dengan yongan atau predikat gitu sehingga diharapkan kalian bisa memahaminya dan bisa lebih mudah membantu untuk memahami tata bahasa bahasa Korea nantinya. Oke, baik sekian untuk hari ini. 자, 그럼 오늘은 여기까지 끝났습니다. 수고하셨습니다.